Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan untuk masuk materi ATCAM 2018 penggunaannya, kita akan menjelaskan dulu apa sih mesin CNC. Nah, tadi di depan kita sudah sampaikan bahwa ATCAM, salah satu software CAM, itu nanti digunakan untuk menjalankan mesin CNC. Untuk itu, apa sih mesin CNC itu? Maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita membuat program, kita tahu untuk apa program itu digunakan. Nah, perkembangannya kurang lebih seperti ini untuk mesin CNC ya. Ini adalah proses pengerjaan material. Kalau ini untuk CNC industri, untuk material logam. CNC sendiri adalah mesin berbasis kontrol numerik. Jadi dia dikendalikan oleh sistem komputer yang berupa perpaduan antara huruf dan angka, sistem numerik ya. Kalau mesinnya, mesin CNC itu berarti mesin perkakas yang dilakukan dengan sistem komputer dengan gerak otomatis yang dikendalikan dengan bahasa numerik tadi. Nah, pergerakannya pada spindle pada mesin perkakas itu biasanya digunakan untuk cara manual. Nah, dengan mesin CNC ini dikendalikan oleh sebuah motor servo yang nanti dikendalikan oleh bahasa numerik, bahasa angka, berupa yang namanya itu G-code ya. Jadi bahasa pemrograman CNC itu kita biasa sebut sebagai G-code. Nah, pada perkembangannya yang kita tahu CNC itu mesinnya besar. Untuk yang di industri itu kalau lihat di pasar itu yang besar-besar. Nah, macamnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini untuk yang mesin CNC turning. Yang gede ini, yang besar ini adalah untuk mesin CNC turning untuk material logam. Maksudnya apa? Kok turning lathe? Nah, turning itu adalah mesin CNC di mana untuk pengerjaan benda-benda yang berupa silinder. Di bahasa umumnya itu dibubut ya, atau diserut ya. Nah, kita mengenal beberapa tipe berdasarkan sumbunya juga. Ada yang dua sumbu atau dua aksis, ada yang multi aksis. Nah, yang seperti ini yang dua aksis. Kenapa dua aksis? Ya karena ini ada dua arah aja ya yang bergerak. Ini toolnya dia arah melintang dan arah memanjang, dua aksis. Kalau yang sini multi aksis, ada arah Y, ada arah X, arah Y, YS, ada Y. Ini 1, 2. Kemudian ada arah Z aksis, ada 3. Jadi dua aksis, hanya arah Z yang memanjang sama arah X yang melintang. Ini untuk mesin CNC turning. Modelnya seperti ini. CNC adalah sistem ya, bukan mesin tapi sistem. Dia diterapkan di mesin apa? Berarti dia itu ya CNC, komputer numerik kontrol namanya. Mesin yang digunakan adalah mesin bubut ya, berarti namanya nanti bubut CNC. Yang selanjutnya adalah mesin milling seperti ini. Nah, ini benda kerja ditempatkan di sini. Nah, toolnya yang bergerak naik, turun, kanan kiri, melintang. Nah, ini 3 aksis toolnya. Ini benda kerja di sini. Ini ada toolnya berputar seperti mengebor itu ya, bor. Ini berputar, dia menyair benda kerja. Nah, bedanya ini dia pergerakannya
kanan kiri, maju mundur, dan naik turun. Beda dengan mesin turning apa? Nah, kalau turning di sini benda kerjanya yang diputar, dicekam di sini, kemudian benda kerja diputar, kemudian baru toolnya yang bergerak menyayat. Pada mesin milling, toolnya yang berputar, bendanya yang bergerak untuk penyayatan. Yang selanjutnya pada mesin grinding atau mesin gerinda. Nah, ini mata potong untuk gerinda ya, ini gerinda. Nah, ini juga ada beberapa akses, karena pada mesin gerinda sendiri ada dua macam, ada yang surface grinding untuk penggerinda permukaan, ada yang tool grinding untuk pengerjaan alat-alat kakas. Biasanya digunakan untuk benda-benda yang finishing. Nah, ini untuk finishing, ini surface grinding modelnya. Kalau yang tool grinding biasanya untuk mengasah tool atau cutter seperti bur, end mill, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tipe CNC adalah sistem plasma. Nah, plasma ini digunakan untuk motong plat ya. Jadi sistemnya kayak las ya, las potong. Nah, dia untuk motongnya. Jadi biasanya digunakan untuk pembuatan ornamen terbuat dari bahan plat. Juga ada ini 3 aksis ya. Ini naik turun, kemudian kanan kiri, kemudian maju mundur. Tipe plasma dia butuh satu alat plasma namanya alat plasma. Nah, yang kita atur pergerakannya ini loh, ini yang diatur dengan sistem CNC. Yang selanjutnya adalah sistem CNC router. Nah, ini benangnya kecil, yang banyak di pasaran ya. Ini sekitar harga berapa? Paling 2 jutaan ya, 2 sampai 3 juta. Ini yang model DIY, jadi rakitan. Kalau sistemnya hampir sama dengan yang milling ini, yang industri ini hampir sama. Tapi kalau ini kan cuma rakitan, jadi digunakan untuk material-material yang lunak seperti kayu, akrilik, kuningan, aluminium mungkin ya. Tapi kalau untuk konstruksi yang seperti ini paling cuma hanya kayu dan akrilik ya. Untuk aluminium terlalu berat. Dan ini motor spindle pun harus besar untuk yang penggunaan untuk material aluminium. Yang selanjutnya adalah sistem laser. Nah, laser ini juga CNC, cuman bedanya kalau ini ada cutter untuk motong, kalau ini pakai sinar laser untuk pemotongan. Ini biasanya untuk mengrafir, mau memotong, mengrafir kayu. Oke, ini kardus ya, ini yang digrafir itu kardus dengan sistem laser ini. Kalau ini akrilik yang digrafir ya, seperti itu. Di macam-macam aplikasi CNC di industri pemrosesan seperti ini. Kurang lebihnya itu mungkin nanti akan berkembang terus dalam sistem CNC ini. Karena CNC bukan mesin tapi sistem. Nah, keunggulan dari CNC dibandingkan dengan cara konvensional apa? Ya, dijalankan secara otomatis. Kita tidak butuh pengawasan yang lebih teliti ya. Kemudian kemudian jelas ini akurasi ya, lebih ke akurasi ukuran, ketepatan precision, ketepatan ukuran, kemudian fleksibilitas. Kita fleksibel dalam desain ya, sehingga nanti bisa di load di lain waktu kalau misalkan kita butuhkan, tapi yang jelas desain dan programnya masih tersedia aman. Kemudian kapasitas produksi ini bisa dikejar, kita mau sehari kita produksi berapapun ya disesuaikan dengan kondisi dari mesin yang ada. Namun kekurangannya apa? Ya itu harganya lebih mahal jelas. Kemudian rata-rata yang ditemui itu para pengusaha bisa beli mesin CNC, tapi ternyata tidak paham bagaimana menggunakannya. Nah, maka dari itu jadi pembuatan program, pembuatan G-code untuk menggunakan mesin CNC itu sangat penting, karena banyak para pengusaha beli mesin CNC bisa tapi 1-2 tahun
ngongro, nggak terpakai. Karena apa? Karena nggak paham cara pembuatan programnya, maka perlu perlu belajar buat program ya, ya emang dituntut gitu loh. Dan kalau serius bisa nanti, intinya kita belajar buat program kemudian dipraktekkan, insya Allah nanti bisa. Kemudian ada beberapa syarat mengoperasikan mesin CNC. Sebenarnya ya standarnya seperti ini. Jadi harus paham dulu komponen penunjang dari mesin tersebut, seperti tekanan angin, listrik, cairan pendingin, pelumas, itu harus paham dulu. Selanjutnya adalah mengenal fungsi tombolnya. Nah, misalkan kita mau start pakai tombol apa, kita kalau terjadi emergency pakai apa, kemudian kalau ingin mematikan sebenarnya pakai apa, kita harus tahu dulu. Kemudian selanjutnya adalah memahami dasar pembuatan program secara manual. Jadi kita harus tahu G-code itu apa, G01, G02, G03 itu apa, M itu apa, dan yang paling penting adalah sumbunya, persumbuhan X, Y, Z itu kita harus paham betul positif dan negatifnya. Yang selanjutnya cara transfer program ke sistem kontrol. Jadi kita harus tahu cara memasukkannya, kemudian cara setting benda kerja dan alat potong pada benda, sehingga nanti apa yang kita dapatkan di program dengan mesin itu sinkron. Yang selanjutnya adalah prosedur dalam menjalankan mesin secara otomatis. Kita harus tahu prosedurnya, kemudian kita mengetahui instruksi keselamatan kerja. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana standar keselamatan kerja yang kita harus penuhi ketika bekerja dengan mesin CNC ya. Harus seperti ini, harus pakai topi biar tidak terjadi rambut yang resiko ya. Kemudian pakaiannya harus bersih ya, kerja di bengkel tidak harus pakaiannya kotor tapi harus bersih. Kemudian tanpa casper, flanel harus bersih ya. Kemudian harus pakai safety shoes, sepatu safety. Mungkin itu pemahaman dasar tentang mesin CNC ya. Nanti bisa dipelajari di modul yang nanti bisa di download. Nanti kita lampirkan modul ini bisa dipelajari ya.